Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya. Melalui program Bible and Coffee, saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan sebelum memulai segala sesuatunya. Yang pertama, karena kita tahu hidup kita perlu, wajib, mesti, kudu, harus diatur oleh Tuhan. Ya Tuhan mengaturnya melalui firman-Nya. Yang kedua, kenapa kita perlu memulai hari kita, sebelum memulai hari kita merenungkan firman Tuhan, agar kita selalu hidup punya pengharapan gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hadapan kita sepanjang hari ini, tapi ketika kita memulai hari kita dengan firman Tuhan, kita ada pengharapan, kita ada kekuatan ya. Karena itu pastikan kita memulai hari-hari hidup kita dengan merenungkan firman Tuhan, karena ada janji yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk membagikan kembali ibadah doa pagi, ibadah renungan di pagi hari ini melalui program Bible and Coffee ini, agar setiap umat Tuhan juga boleh diberkati melalui apa yang kita bagikan ya. Malam harinya nanti saya juga akan membagikan renungan singkat melalui program Bible and Bed. Jadi Bapak Ibu yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, sebelum memulai segala sesuatunya, nanti malam saya akan membagikan kembali renungan singkat di malam hari sebelum kita beristirahat melalui program Bible and Bed yang ada di YouTube channel saya, Bible and Bed ya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur karena setiap hari kami dituntun, diarahkan, bahkan hidup kami dipelihara, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup yang Tuhan titipkan dalam kehidupan keseharian kita perlu kita ketahui, dan ini yang sudah dicatat oleh firman Tuhan, bahwa kita tidak pernah boleh untuk mengandalkan manusia. Ya, Alkitab dengan jelas mencatat, terkutuklah orang yang menaruh harapnya kepada manusia, orang yang memakai kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengandalkan manusia, jangan juga pernah kita sekalipun meminta belas kasihan kepada manusia. Jangan. Itu sebabnya kenapa pemazmur mengajak setiap kita, mengingatkan setiap kita hanya meminta belas kasihan kepada Allah. Di dalam Mazmur 56 ayatnya yang kedua, pemazmur bilang begini, kasihanilah aku ya Allah. Pemazmur meminta belas kasihan itu hanya dari Allah saja, bukan kepada manusia, bukan kepada kerabatnya, bukan kepada orang-orang yang menurut pemazmur bisa tolong dia. No. Pemazmurannya bilang, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Pemazmur tahu betul yang bisa menolong dia cuman Tuhan, yang bisa menyelamatkan dia cuman Allah. Itu sebabnya dia meminta belas kasihan kepada Allah. Saya ajak setiap kita umat Tuhan melalui program renungan pagi Bible and Coffee ini, yuk kita tahu Tuhan bisa pakai manusia, kita percaya hal itu. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai hewan sekalipun, Tuhan bisa pakai alam sekalipun. Tapi ketahuilah, kita mintanya tuh harus sama Tuhan ya. Mintalah belas kasihan sama Tuhan. Ketika kita mulai meminta belas kasihan sama manusia, kita mengemis belas kasihan sama manusia, percayalah engkau hanya terlihat lemah di mata mereka, engkau akan hanya dipermalukan, engkau hanya akan diinjak-injak harga dirimu. Tetapi kalau kita meminta belas kasihan sama Allah, maka Tuhan pakai manusia yang memang hatinya digerakkan oleh Allah untuk mensupport, menolong, membantu saudara dan saya. Tapi mintalah belas kasihan itu hanya kepada Allah. Karena kita tahu bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Di rumah kita masing-masing sama-sama bilang sama saya, pertolongan saya
hanya datang dari Tuhan. Amin. Kalau pertolongan kita datangnya dari Tuhan, maka stop andalkan manusia. Kalau pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, stop meminta belas kasihan kepada manusia. Berbelas kasihan, memintalah belas kasihan hanya kepada Tuhan. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 13, 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang keempat. Kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mendengarkan saya. Tuhan mendengarkan dia sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Saudara lihat ketika seorang raja di bangsa Israel itu bernama Yoahas memohon belas kasihan Tuhan hanya kepada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan luputkan. Sekarang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, yuk come on orang percaya. Apakah sampai hari ini kita masih meminta belas kasihan Tuhan? Atau kita mulai mengemis belas kasihan kepada manusia? Habis gimana ya pendeta ya? Tuhan lama kayaknya tolong saya. Ya mungkin kayaknya saya perlu teriak juga kepada orang lain. Hei, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan masih mendelay pertolongannya, karena Tuhan tahu itu adalah proses kita yang membuat kita lebih sabar lagi kepada Tuhan, lebih kuat lagi bergantung sama Tuhan, lebih berharap lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan gak pernah terlambat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Hanya terkadang kita yang pengen buru-buru gitu loh. Kita yang pengen terlalu cepat-cepat. Ayo dong Tuhan, udah mau terlambat nih. Ayo Tuhan, udah jatuh tempo nih. Ayo Tuhan, sekarang dong. Gak bisa. Kita gak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Tuhanlah yang ngatur hidup kita, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan, supaya kita mau diatur oleh Tuhan. Dan hari ini melalui program Bible and Coffee, sebelum kita memulai segala sesuatunya, saudara dikasih dalam Tuhan, mintalah belas kasihan sama Tuhan. Jangan pernah meminta belas kasihan kepada manusia, engkau hanya akan dipermalukan. Minta belas kasihan sama Tuhan dan Tuhan akan kirimkan berbagai macam cara, termasuk manusia Tuhan bisa kirimkan. Tapi jangan pernah meminta, mengemis belas kasihan kepada manusia. No. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Karena itu mintalah pertolongan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong anak-anaknya yang meminta belas kasihan sama Tuhan. Kalaupun memang masih ada waktu proses yang memang kau harus jalani, jalani. Jangan karena merasa terlalu lama akhirnya kau meminta belas kasihan sama manusia. Hei, jangan saudara, jangan. Kita orang percaya bergantung bukan kepada manusia. Sama-sama bilang sama saya orang percaya bergantung hanya kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada manusia. Bukan kepada manusia. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan mengingat siapa statusmu, engkau adalah anak Tuhan. Kita hidup bergantung sama Bapa kita di sorga. Karena itu mintalah belas kasihan hanya kepada Allah. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Kami tahu Tuhan tepat waktu, kami tahu Tuhan dapat diandalkan. Itu sebabnya kami hanya meminta belas kasihan hanya kepada Allah. Biarlah Engkau yang menggetarkan, Engkau yang menggerakkan, Engkau yang memerintahkan setiap orang-orang yang akan Tuhan pakai. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa biar setiap kami umat-Mu yang olehnya Tuhan percayakan pagi hari ini merenungkan firman-Mu melalui program Bible and Coffee ini. Biarlah Tuhan urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga ketika kami mengerti akan kebenaran yang hari ini kami dengar, kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Hati, pikiran, hidup kami untuk tetap selalu bergantung kepada Allah dan bukan kepada manusia. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kekuatan. Bahkan mereka yang hari-hari membutuhkan jalan keluar, Tuhan Engkaulah yang menyatakan belas kasihan-Mu atas kami. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Berbelas kasihan, memintalah belas kasihan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup tolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita.